Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nama Imam Az-Zahabi adalah Muhammad bin Ahmad bin Uthman. Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada sore yang berbahagia ini kita akan mengambil pembahasan dari dosa besar yang ke-57. Dosa besar yang ke-57. Al-kabiratu as-sabi'atu wal khamsun. Al-kabiratu as-sabi'atu wal khamsun. Al-Imam menyebutkan dosa besar yang ke-57 adalah ibaqul abdi. Ibaqul abdi, budak yang kabur. Ya, budak yang kabur. Dosa besar yang ke-57 ini ditujukan kepada budak, ya, kepada budak. Imma kita memiliki budak atau kita menjadi budak. Auzubillah. Atau kita menjadi budak. Banyak sekali faedah di sini. Kenapa Imam meletakkan bab ini? Budak yang kabur, dosa besar, ya, termasuk dosa besar adalah budak yang kabur. Kabur dari mana? Kabur dari tuannya. Kabur dari rumah tuannya. Ya. Bab ini atau Al-Kabirah ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang pertama, Islam ini bukan hanya untuk orang yang merdeka. Islam ini bukan hanya untuk orang yang merdeka, tapi Islam ini juga mengatur kepada para budak.
kepada para budak. Imma kita yang memiliki budak atau kita yang menjadi budak. Yang ketiga, karena begitu sempurnanya Islam, maka syariat perbudakan ini diatur dalam Islam. Ya, syariat perbudakan diatur dalam Islam. Ini bukan berarti Islam mengabadikan perbudakan, tidak. Islam justru merasa senang, berbahagia bila sistem perbudakan itu tidak ada. Ya. Artinya pada zaman sekarang ini kan sudah tidak ada lagi atau belum ada lagi perbudakan. Perbudakan hampir-hampir hilang. Walaupun ada mungkin tersembunyi, mereka tidak terangkat ke permukaan. Artinya secara umum perbudakan itu hilang. Nah, kenapa Islam masih mengatur? Karena kalau seandainya kondisi berubah kembali, dan ini bagi Allah mudah, untuk merubah kondisi, untuk merubah keadaan bagi Allah itu mudah. Kalau seandainya kondisi berubah, perbudakan ada lagi, maka Islam sudah mengatur. Maka Islam sudah mengatur. Tidak perlu lagi kita mencari-cari aturan-aturan yang lain, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya alaihi salatu wassalam. Jadi Islam karena begitu sempurnanya juga masuk ke ranah syariat ini, masuk ke ranah perbudakan. Ya, ke ranah perbudakan. Apa bukti bahwa Islam itu juga tidak menyukai perbudakan? Betapa banyaknya di dalam syariat Islam ketika menerapkan hukuman-hukuman, di antara hukuman yang ditegakkan adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Ya ikhwah, kalau kita memiliki budak dan budak ini sangat kita cintai, itu terkadang untuk membebaskannya itu berat. Untuk membebaskannya berat, apalagi kalau sudah dicintai. Kemudian di antara keberatannya untuk dibebaskan budak, ya, dia tidak lagi memiliki orang yang membantu dalam urusan rumah tangganya. Ya. Yang kedua, budak itu sebagai ibaratnya kalau memang budaknya perempuannya, istri kedua tanpa harus melalui nikah, dan halal untuk digauli. Halal untuk digauli. Ya, kalau tuannya mencintainya, alangkah beratnya untuk membebaskan itu. Makanya di antara hukuman, termasuk hukuman yang berat adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Ya. Nah, ini aturan-aturan di dalam Islam. Ya. Mungkin ada soal kenapa Islam itu masih mengatur urusan budak. Kenapa nggak dihilangkan saja, nggak dihapus saja syariat pengaturan budak itu? Bukankah kita tidak boleh memperbudak? Bukankah Islam mendukung untuk tidak ada perbudakan? Al-jawab na'am. Ini bukan berarti diabadikannya atau dipeliharanya aturan-aturan syariat perbudakan Islam setuju dengan perbudakan. Tidak, sama sekali tidak.
Ya, adanya aturan-aturan syariat yang mengatur perbudakan ini kalau seandainya terjadi lagi yang manusia tidak mampu untuk atau tidak berdaya ketika datang kondisi itu. Karena terkadang kondisi itu adalah faktor sosial yang sulit dihindari oleh manusia. Ya, kondisi masyarakat, kondisi zaman, keadaan manusia itu termasuk fakta sosial yang terkadang manusia tidak berdaya untuk menghadapinya. Nggak bisa, terkadang dia untuk merubahnya sulit, apalagi hanya merubah secara individu, sulit. Makanya kalaupun seandainya terjadi lagi kondisi perbudakan itu, Islam sudah mengatur. Dan pengaturan tersebut dalam rangka mengkondisikan sistem atau mengkondisikan fakta-fakta tadi, ya, fakta sosial agar tidak carut marut, agar tidak berantakan di dalam mengatur perbudakan. Ya, karena kalau tidak diatur akan seenaknya manusia itu bersikap terhadap budak, padahal budak itu manusia. Ya, nah, kalau kalau ada lagi sistem itu datang lagi, Islam sudah siap untuk menghadapi kondisi zaman kembali seperti semula, yakni muncul lagi perbudakan. Islam sudah siap, dan ini keistimewaan yang tidak ada pada agama-agama yang lain, tidak ada pada ahlul kitab untuk mengatur permasalahan ini, untuk menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Naam, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh menggunakan atau Imam Az-Zahabi menggunakan kalimat al-'abdu bermakna ar-raqiq, yakni budak. Dan kalau untuk laki-laki namanya al-'abdu, ya, al-'abd atau ar-raqiq. Tapi kalau wanita itu namanya amah. Hamzah, mim, tak marbutoh, amah. Makanya kalau dinisbahkan kepada Allah atau diidhofahkan kepada Allah, kalau laki-laki adalah Abdullah. Kalau wanita bukan Abdullah, wanita adalah amatullah. Kalau wanita amatullah, hamba wanita Allah itu amatullah, bukan Abdullah. Naam. Nah, perbudakan atau penghambaan seperti ini terbagi menjadi dua, penghambaan kepada Allah dan penghambaan kepada manusia. Kalau penghambaan kepada Allah, semua manusia wajib menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kasarnya, menjadi budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia, ya, menjadi budak manusia itu bukan berarti penghambaan, bukan berarti penghambaan, karena masuk ke dalam sistem yang ada. Ya, kapan seorang budak menyembah tuannya, menyembah majikannya? Ketika budak ini mengagungkan seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyikapinya seperti menyikapi Allah. Bahkan mungkin hukum-hukum Allah dikalahkan disebabkan karena tuannya. Maka ini dia, budak ini menyembah kepada tuannya. Yang seperti ini mungkar. Ya. Naam. Jadi di antara dosa besar adalah ibaqu al-'abdi. Larinya hamba sahaya. Kabur, hamba saya itu kabur dari rumah tuannya. Ya, disebutkan di sini Syekh membawakan dalil dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini datang dari sahabat Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir
ibn Abdullah. Syekh mengatakan atau Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, rawa Muslimun fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun. Apabila seorang hamba sahaya kabur, apabila ada seorang budak itu kabur, maka salatnya dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi budak-budak yang muslim. Ya, budak-budak yang muslim ketika dia lari dari tuannya, kabur dan dia melakukan salat, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan ini keluar dari budak-budak yang kafir, budak-budak non muslim. Ini berlaku bagi budak-budak yang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma 'abdin 'abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. Siapa saja seorang hamba yang melarikan diri, maka sungguh ia telah berlepas diri dari tanggung jawab. Artinya dia sudah lari dari tanggung jawab. Bari'at minhu dhimmah. Ada yang menyatakan bahwa bari'at minhu dhimmah artinya Nabi tidak bertanggung jawab. Nabi tidak menjamin dirinya itu dengan surga. Nabi tidak menjamin dirinya itu dengan surga. Nah, ini tentang budak. Jadi budak itu diatur syariatnya seperti orang merdeka. Ya sholatnya, ya puasanya itu diatur. Namun tentang zakat ini, sebagian ulama mengatakan budak itu tidak wajib zakat. Yang zakat adalah tuannya. Ada yang mengatakan zakat tetap tapi dibiayai oleh tuannya. Zakat tetap tapi dibiayai oleh tuannya. Ya. Jadi ini. Kemudian Syekh berkata lagi atau Al-Imam berkata lagi, wara Ibnu Khuzaimah fi sahih min hadits Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yaqbalu Allahu lahum salatun wa la yas'udu lahum ila as-samai hasanatun al-'abdul abiq hatta yarji' ila maulahu wal mar'atu sakhit 'alaiha zawjuha hatta yarda wasukrani hatta yashu. Dari Jabir, dari hadis Jabir, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebaikan-kebaikan yang ia lakukan tidak naik ke langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yas'udu lahum ila samai hasanatun, dan kebaikan-kebaikan mereka itu tidak naik ke langit, artinya tidak sampai kepada Allah. Allah tidak menerima kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-'abdul 'abiq, hamba sahaya yang kabur.
hamba sahaya yang kabur atau budak yang kabur. Hatta yarji'a ila maulah, sampai dia kembali ke tuannya. Sampai dia kembali ke tuannya. Ya kalau nggak kembali ya sudah. Ya, dia sudah berdosa sepanjang hidupnya itu. Sampai dia kembali kepada tuannya. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha. Ini yang kedua, yang Allah tidak menerima salatnya dan juga dia tidak mendapatkan kebaikan, atau kebaikan yang dia lakukan tidak sampai kepada Allah Azza wa Jal. Al mar'atu sakhit, wanita yang suaminya marah kepadanya. Wanita yang suaminya marah kepadanya. Ya, suami marah bukan hanya berkaitan dengan urusan ranjang, bukan. Ya, ketika nggak dikasih dari urusan ranjang kemudian marah, itu masuk ke dalam hukuman dari Allah. Artinya ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah istrinya itu. Tapi terkadang bukan permasalahan itu, suaminya juga terkadang marah. Ya, suaminya marah terkadang bukan hanya urusan ranjang tapi urusan yang lain. Mungkin urusan ekonomi atau urusan rumah tangga yang lain, ya, mengurus anak. Umpama suaminya kerja, ya, suaminya kerja masuk malam lagi, pulang ke rumah udah agak siang. Begitu sampai di rumah, rumahnya masih berantakan, anak-anak belum dimandiin, nggak diantar berangkat sekolah, belum sarapan dan seterusnya. Suaminya marah. Ya, terlepas apa istrinya capek atau tidak, pagi-pagi bangun tidur kadang, ya, atau dia nggak sholat subuh istrinya umpama, suaminya marah, marahnya dalam keadaan benar, maka istri ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan suaminya dalam keadaan marah atau dongkol atau mangkel, ya, itu istrinya tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa zaujuha hatta yarda, sampai suaminya itu ridha. Artinya sampai kemarahannya reda dan tidak marah lagi, ridha kembali kepada istrinya, ridha lagi kepada istrinya. Itu disebut dengan ridha, sudah tidak marah lagi, hilang marahnya. Ya, maka salat wanita itu atau salat istrinya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasukranu hatta yashu, dan orang mabuk. Sukran ini orang mabuk sampai dia sadarkan diri. Ya, orang mabuk itu tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an apa? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Untuk menunjukkan bahwa orang mabuk enggak boleh salat. Kalau dia salat tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabuk ini ada dua. Mabuk ada dua. Pertama, mabuk karena minuman. Yang kedua, minuman atau yang semisalnya, ya. Ada juga makanan yang bikin mabuk, ada. Ya, seperti makan obat-obatan, obat ya ekstasi itu apa itu kan, mabuk. Narkoba itu kan makan bukan minum. Ya, mabuk. Yang kedua, mabuk karena bangun tidur. Loh, kok bangun tidur bisa mabuk? Iya, karena terkadang rohnya belum nyampe gitu kan. Rohnya belum nyampe, dia udah jalan. Ditanya bengong atau ditanya ya nggak tahu apa yang dikatakan gitu kan. Terus dia sholat dalam keadaan mabuk. Terus dalam keadaan otaknya belum otaknya belum stabil. Ya, akalnya belum datang, rohnya juga belum datang. Dia sholat dalam keadaan itu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholatnya tidak diterima oleh Allah
Subhanahu wa taala. Karena penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir dan juga para aimah yang lainnya, seperti diantaranya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyatakan bahwa mabuk itu ada dua tadi. Yang pertama karena minuman atau makanan, yang kedua karena bangun tidur. Karena bangun tidur atau sadar dari pingsan. Terkadang mabuk. Yang seperti itu jangan langsung sholat, tunggu dulu sampai betul-betul dia sadar. Yang dia omongkan, yang dia bicarakan itu sadar. Ya. Nah, bila dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa orang yang mabuk itu uzur sampai dia sadar lagi. Yang mabuk saja uzur untuk boleh tidak sholat sampai dia menunggu sadar, apalagi yang koma. Yang koma, rufi'atil aqlam, diangkat pena, tidak dicatat. Tidak wajib baginya doa, tidak wajib baginya sholat. Tidak wajib baginya sholat. Karena sebagian kita ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana orang yang di rumah sakit koma, sholatnya bagaimana? Tidak ada kewajiban baginya, artinya tidak perlu dia sholat. Gak usah dipikirin. Ya, orang yang koma tidak gugur kewajiban, artinya gugur kewajiban sholat. Dia tidak sholat nggak apa-apa. Dia tidak sholat tidak apa-apa. Bangun dari komanya, sadar dari komanya juga tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Jadi nggak perlu qadha. Ya, tidak perlu qadha karena ada uzur. Karena ketidaksadaran itu adalah uzur, menyebabkan bolehnya ia atau gugur kewajiban baginya untuk melaksanakan salat. Ya, nah, demikian. Kemudian dikatakan di sini, Syekh mengatakan lagi, wa an Fadalata ibni Ubaidin marfu'an, dan dari Fadalah bin Ubaid secara marfu', thalathatun la yus'alu anhum, ada 3 perkara yang ia tidak ditanya tentang mereka. Artinya mereka tidak ditanya, la yus'alu anhum, tidak ditanya tentang mereka. Rajulun fariqul jama'ata atau fariqul jama'ati wa 'asa imamihi wa ma ta'asiyan. Seseorang yang berlepas diri dari jamaah, artinya menyelisihi jamaah atau tidak mau berjamaah apalagi dalam sholat. Tidak mau berjamaah apalagi dalam sholat. Wa asa imamihi, dan dia menyelisihi imamnya, keluar dari kepemimpinan imamnya. Kalau bahasa kita apa? Berontak. Kalau bahasa politiknya artinya berontak. Ya, seorang yang menyelisih jamaah, yang berontak dari pimpinannya, wa ma ta'asiyan, sedangkan dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Jadi ketika dia memberontak terhadap pemimpin itu, dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang seperti ini tidak diajak bicara oleh Allah, tidak ditanya, tidak diajak bicara oleh Allah. Bahasa kita dicuekin, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yang kedua, abdun abiq, hamba sahaya atau budak yang kabur. Budak yang kabur itu juga nanti di akhirat Allah tidak mau bicara. Allah nggak mau ngobrol sama dia, nggak mau bicara.
Enggak, enggak ditanya dia. Artinya tidak ditanya bukan berarti dia bebas dari dosa, tidak. Tidak ditanya itu artinya Allah cuekin, Allah enggak gubris dia, enggak diajak bicara. Ya. Kemudian wa mra'atun ghaba anha zawjuha wa qad kafaha maunata wa qad kafaha al maunata fatabarrajat ba'dahu. Ini yang ketiga nih. Wanita yang tidak ada suaminya, ghaba anha zawjuha, suaminya tidak ada di sisinya, entah suaminya pergi atau suaminya dalam mencari maisha atau apapun, tidak ada di sisinya suaminya itu, qad kafaha maunata, padahal dia telah diberikan semua kebutuhannya, sudah ditanggung nafkahnya, sudah diberikan semua kebutuhannya, ya, fatabarrajat ba'dahu, tapi dia bertabarruj setelahnya. Ya, ini bertabarruj setelah suaminya tidak ada di sisinya. Apa tabarruj? Membuka auratnya di luar rumah, atau dia membuka auratnya di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Ya, laki-laki ajnabi yang bukan mahram, maka wanita ini tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tidak diajak bicara, tidak diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wali'udzubillah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa besarnya seorang hamba sahaya kabur dari tuannya. Hukumannya adalah yang pertama, tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kebaikan apapun yang dia lakukan tidak diterima, tidak naik ke langit, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima kebaikan yang dia lakukan selain daripada salat. Ya, selain daripada salat. Yang ketiga, mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ini hukuman, dan ini yang menyebabkan budak yang kabur dari tuannya itu masuk ke dalam dosa besar. Dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi ke dalam kitab ini karena ada hukuman bagi budak yang lari dari tuannya, Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, al-kabiratu tsaminatu wal khamsun. Baik, sebelum kita masuk pada dosa besar berikutnya, ada soal tidak? Kalau ada soal, mari kita soal jawab. Kalau tidak, ya. Bagaimana? Masalah apa? Mabok. Oh, ya. Iya, Masya Allah. Iya. Yang pertama, tentang bagaimana budaknya kabur, tapi karena ada dia diperintah untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-jawab, solusinya bukan kabur. Kaburnya pada tuannya itu dosa. Kabur itu bukan solusi ketika dia tidak boleh mengerjakan sholat atau tidak boleh mengerjakan ibadah, bukan. Status budak tetap budak. Ya, ketika tuannya memerintahkan atau melakukan
kezaliman, dia tidak boleh beribadah kepada Allah Azza wa Jal, lakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tetap beribadah kepada Allah, karena tidak boleh taat kepada tuannya yang memerintahkan kepada kemaksiatan pada Allah. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tetap dia sholat, namun mungkin jangan sampai terlihat oleh tuannya. Ya, kabur bukan solusi. Kabur bukan solusi, karena kabur dari tuannya itu ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di antara yang hendaknya dilakukan, bersikap sabar untuk menghadapi. Sabar untuk menghadapi. Ya. Tapi memang tidak boleh taat kepada orang yang memerintahkan kepada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, gimana? Karena tidak ada muqayyad di sana. Sama seperti kita kepada penguasa. Penguasa memerintahkan hal-hal yang berbuat kezaliman atau mungkin menyelisih syariat. Kan kita tidak boleh taat. Tapi apakah kita dibolehkan untuk berontak? Tidak. Artinya apa? Tetap kita sabar dalam menghadapinya. Ya. Naam. Justru kalau kabur, kita menyelesaikan permasalahan dengan bermaksiat kepada Allah. Ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membalas kemaksiatan dengan kemaksiatan. Tidak boleh kita membalas kezaliman dengan kezaliman. Membalas kesyirikan dengan kesyirikan. Membalas kekafiran dengan kekafiran. Membalas kebid'ahan dengan kebid'ahan, tidak boleh. Kita boleh membalasnya, tapi dengan kebalikannya. Ya. Kesyirikan balas dengan tauhid. Kekafiran balas dengan hukum-hukum Islam. Ya, kekufuran atau kesyirikan balas dengan tauhid. Kezaliman balas dengan keadilan. Maksiat balas dengan taat. Jadi tidak diperintahkan untuk membalas kepada semisalnya dengan kemaksiatan, tidak. Bukan manhaj Islam, bukan cara beragama Islam membalas kemaksiatan dengan kemaksiatan. Ya, membalas kezaliman dengan kezaliman. Nah, tuannya berbuat zalim, tidak boleh dibalas dengan kemaksiatan pada Allah. Kabur itu maksiat. Masa kita membalas kezaliman dengan kemaksiatan? Tidak boleh. Maka dia untuk sabar. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mabok. Tadi sudah dikatakan, mabok imma karena minuman, imma karena sakit, atau mungkin karena uzur tidur, ya, ada uzur tidur. Kalau mabuk kendaraan, ini kan kategorinya sakit, ya, sakit. Naam, dia tidak boleh langsung mengerjakan sholat. Kenapa? Karena khawatir kesadarannya belum nyampe, belum ada. Maka tunggu waktunya sampai sadar. Tunggu waktunya sampai sadar. Karena mabuk itu bukan hanya mabuk karena minuman, tapi kadang mabuk dengan dengan yang lainnya. Mabuk bangun tidur, mabuk karena sakit. Nah, ini uzur sampai ia sadar. Makanya kalau mabuk, ya jangan mendekati sholat. Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, baik mabuk minuman atau mabuk makanan atau mabuk karena sakit. Wallahu a'lam. Orang yang mabuk, mabuk karena sakit, apakah dia sepanjang hari dia mabuk? Kan tidak. Biasanya paling cuma sejam atau 2 jam. Saat dia sadar, sholat. Atau mungkin kalau seandainya mabuknya di waktu zuhur, sepanjang zuhur dia mabuk, maka dijamak di waktu asar boleh. Ya, dijamak, bukan dikosor, ya. Dijamak di waktu asar diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bi as-shawab. Fadal man yu'adzin. Adzan dulu. Nanti habis adzan baru kita salat jawab lagi. Adzan dulu.
Nah, fadhal antum tanya. Kalau seseorang itu memerdekakan budak, apakah dia mendapatkan apa namanya pahala selama melakukan soleh sampai meninggal? Terus yang kedua, tadi kan tuannya itu boleh berselingkuh dengan budaknya. Kalau budak perempuan ya, bukan budak laki-laki. Kalau si budaknya itu apa sudah menikah, itu apa? Lain lagi, ya. Iya, di sini memang ada pembahasan tentang masalah budak. Cuman belum ada kitab yang khusus yang menulis tentang permasalahan fikih budak. Ya, fikih budak. Nah, budak kalau dia wanita dan dia sudah menikah, dilihat, artinya dilihat karena ketika dia tertawan menjadi budak, itu secara otomatis cerai atau talak gitu. Kecuali kalau tuannya menikahkannya lagi gitu. Ya, menikahkannya lagi. Karena memang ada ketika dia jadi budak ada suaminya gitu kan. Masih ada suaminya. Itu ketika dia tertawan dan jadi budak, statusnya sudah budak, maka dia tertalak. Statusnya tertalak dengan suaminya. Artinya fasakh, kalau bahasa kita fasakh secara otomatis. Fasakh secara otomatis. Ya. Makanya dihalalkan tuannya untuk menggaulinya. Ini kalau budak perempuan. Kalau budak laki-laki, istrinya nggak boleh bergaul dengan budak, nggak boleh. Tuannya istrinya tuannya perempuan gitu, nggak boleh dia bergaul dengan budak laki-laki, nggak boleh, karena dia sebagai istri dari tuannya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mungkin yang jadi permasalahan, bagaimana kalau seandainya perempuan ini janda dan dia mendapatkan budak, dikasih budak itu gimana? Ini yang masih dalam dalam penelitian saya. Ada nggak ulama yang berbicara tentang masalah ini? Itu, ya. Apakah wanita yang dia tidak mempunyai suami boleh menggauli budak yang laki-laki, boleh menggauli budak laki-lakinya, gitu, ataukah tidak? Kalau zaman jahiliyah, tuannya itu menggauli budak laki-laki, tuannya perempuan ya, menggauli budak laki-laki. Karena apa? Akan mempengaruhi keturunan nanti. Nanti kalau seandainya suaminya menggauli, dia juga bergaul dengan budaknya. Nanti kalau hamil, anaknya siapa itu coba? Ini yang jadi rancu. Tapi kalau perempuan, budaknya perempuan, jelas ini milik tuannya. Tuannya boleh untuk menggaulinya. Ya. Nah, ini perlu ada pembahasan tentang permasalahan fikih budak. Memang belum ada pembahasan khusus ya. Nah, ini bisa nih kalau ada sebagian antum yang punya kafah keilmuan, bahas tentang masalah fikih budak. Karena ini diatur, syariat budak diatur dalam Islam, bagaimana yang ditetapkan oleh para ulama. Ya. Tentang memerdekakan budak, kalau budak ini soleh, ya, apapun yang dia kerjakan maka akan menjadi ganjaran buat kita. Nah, membebaskan budak itu ganjaran dan pahala bagi kita. Dan bagian pahala yang mengalir, sedekahun jariyah. Karena dia telah memberikan kehidupan bagi sang budak tersebut. Tapi kalau budak tadi meninggal dunia, ya sudah selesai, tidak ada lagi amalan mengalir kepada dirinya. Ini begitu. Ya.
Wallahu a'lam. Salat kita? Ayo, fadal, satu lagi. Bius nggak sadar, artinya memang igma ya, betul-betul pingsan gitu ya. Ya tetap dia masuk ke dalam kategori yang tidak diwajibkan atau gugur kewajiban untuk sholat. Karena syarat sahnya sholat apa? Al-aqil, sadar. Kalau nggak sadar gugur kewajiban. Meskipun pingsan sehari 2 hari. Tapi memang ditanyakan kepada istri kita atau siapapun, dia saya nggak sadar, ya sudah. Jangankan pingsan, tidur aja yang dia nggak sadarkan diri, mungkin dia tidur sehari semalam meninggalkan sholat, itu maafu, dimaafkan oleh Allah. Karena ada sahabat yang waktu itu bulan Ramadan datang, sebentar lagi, bukan sebentar lagi, tapi datang udah agak malam gitu kan. Istrinya mau menyediakan makanan, dia terlelap tidur. Padahal dia pada waktu sudah buka ya, sudah berbuka. Dia nggak buka karena ketiduran. Tidurnya sampai pagi, bablas, nggak sahur, nggak subuh. Gitu. Apakah ini dosa? Tidak. Dia tidur. Apa kata Nabi? Salatun naum. Idza istaiqadha, atau gimana lafaznya itu? Nah, kafaratun naum idza istaiqil. Tebusan tidur atau tebusan dari orang yang tidur itu apabila dia bangun. Wa kafaratun nisyan idza idza dzakara. Dan tebusan dari orang-orang yang lupa maka apabila ketika dia ingat. Nah, itu kan sadar namanya. Artinya berkaitan dengan kesadaran. Kalau tidak sadar, gugur kewajiban, apalagi pingsan disebabkan karena obat, ya kan, karena obat. Naam. Ya, mari kita salat, waktu sudah berlalu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.